Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dan review pemakaian raket dari ProChamps yang serinya adalah Smash Pro 999 guys. Ini sebenarnya raketnya udah lama di saya, cuma pada kesempatan kali ini saya akan lebih detail ya untuk menjelaskan mau jatuh guys, feel dan performa dari raket ini ya, khususnya yang Smash Pro 999. Video sebelumnya kan saya mereview 6 raket sekaligus ya, jadi ada Smash Pro 888, 999 dan 1000, masing-masing ada 2 warna, jadi total ada 6 raket ya. Dan ini yang saya pegang ini ada 4 raket, 2 lainnya saya tinggal kantor karena ada temen yang sering minjem ya, saya tinggal di kantor ya. Dan dari 6 itu dulu sempat saya coba semua, dan saya yang paling suka, paling merasa nyaman dan paling seret itu yang ini guys, Smash Pro 999 yang warnanya hitam kuning, karena raket ini enak untuk bermain all-round ya guys, bermain power enak, untuk kontrol enak, untuk speed juga enak. Nanti saya akan jelaskan kenapa dia raketnya tuh enak untuk bermain all-round ya, speed, power dan speed. Nanti saya akan jelaskan ya guys. Nah, sekaligus saya mau merekomendasikan buat kalian ya, karena ketika saya bermain badminton bawa beberapa raket. Nah, raket ProChamps yang sering saya bawa itu yang ini guys, Smash Pro 999 ya guys, sudah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan, dan ini memang raketnya lumayan enak guys ya. Kalau kalian sedang mencari raket all-round dengan budget kisaran 300-400 ribuan, ini bisa menjadi pertimbangan buat kalian guys. Oke, langsung aja kita lihat raketnya ya guys. Sebelumnya saya mau minta maaf buat kalian karena saya tidak bisa menyampaikan informasi berat dan BP dalam kondisi kosongannya, karena ketika saya terima raket ini itu udah tersenar ya guys, sudah tersenar dan sudah terpasang grip ya. Jadi ceritanya ini saya kemarin waktu habis mabar di Jakarta dengan teman-teman YouTuber ya guys. Nah, seperti ini ya, teman-teman YouTuber, saya dibawain sama ProChamps 6 raketnya ya. Dan semuanya udah terkondisi, tersetting seperti ini ya. Ini senarnya kalau nggak salah senar Ultimax dengan tarikan 28 up ya, nggak tahu pastinya berapa, 28 up yang jelas. Dan ini grip bawahnya juga udah terlepas ya, jadi udah ditimpa dengan overgrip ya. Dengan kondisi seperti ini ya guys, berat totalnya 80 sekian gram, jadi kalau dibulatkan 81, dan itu ringan ya guys, ringan ya, beratnya segitu untuk kondisi udah terpasang senar dan grip itu termasuk ringan, 81 aja. BP-nya ini yang dia jadi melambung jauh. Nah, BP-nya 323 guys, jadi tinggi banget guys, 323 ya. Cuma anehnya ya, ini kalau misalkan kita nggak ngitung dulu ya, ini kita nggak akan ngira kalau BP-nya akan sejauh itu ya guys, karena yang saya rasakan ini nggak terlalu berat kepala guys ya. Jadi ya hanya terasa berat kepala, tapi nggak terlalu berat kepala ya, padahal ini BP-nya tuh luar biasa banget ya. Mungkin karena berat totalnya jadi 81 aja ya, jadi nggak terlalu kerasa berat kepalanya ya guys. Semisal kalau kondisi kosongan tanpa senar dan tanpa grip bawahnya masih ada, dan ini overgripnya nggak ada, kemungkinan beratnya ya sesuai ya, 4U ya. Dan saya mau memberi informasi buat kalian. Kalian jangan terpaku pada spek BP-nya, karena BP-nya di sini nggak sesuai guys. Di beberapa raket ProChamps lainnya udah saya ukur BP-nya, kalau misalkan saya perkirakan dengan kondisi kosongan itu BP-nya tuh nggak mungkin 290 guys ya. Di sini kan rata-rata 290, tapi ini kalian abaikan aja karena realnya mungkin nggak tepat 290. Kayaknya kebanyakan larinya di 300 guys. Jadi larinya semuanya tuh head heavy guys. Dan saya kemarin waktu tanya orang ProChamps, dan memang seperti itu. Ketika mereka memesan raket ini dari pihak pabriknya tuh udah buat dulu ininya, padahal speknya tidak sesuai. Jadi ya ini bisa kalian abaikan aja ya, karena setahu saya ini untuk BP-nya lumayan tinggi guys. Oke, itu informasi untuk raket ini dengan kondisi sudah terpasang senar dan overgrip ya, jadi beratnya 81 dan BP-nya 323. Dengan melihat spek yang seperti itu, ini raketnya punya karakter powernya dapat karena dia generate powernya gede ya. Jadi powernya oke karena BP-nya lumayan tinggi, dan speednya dapat karena dia raketnya ringan guys, hanya 81 gram aja guys. Kita coba dengarkan hitting sound-nya ya guys, senar Ultimax ya, BG66 Ultimax, tarikannya mungkin 28-29 ya. Hitting sound-nya seperti ini guys. Oke, seperti itu hitting sound-nya, dan menurut saya lumayan ya guys. Sekarang kita akan coba lihat secara lebih detail penampakan dari raket ini ya, sekilas aja guys. Model frame-nya dia standar, nggak compact, jumlah grommetnya ada 72, di bagian bawah ada grommet U 4 buah, kemudian aerodinamisnya ada di sini.
tengah agak turun ke bawah dikit, dan model frame shape-nya itu dia aerobox. Dan yang menariknya raket ini itu dia porch frame-nya ini sedikit lebih lebar daripada ukuran normal ya guys. Jadi punya kestabilan yang bagus ketika bermain power ya guys. Kemudian materialnya di sini tertera karbon grafit, untuk tensionnya bisa sampai 30 lbs. Stiffness-nya dia medium stiff. Nah, enaknya medium stiff itu atau cenderung kaku, dia ketika di swing itu dia langsung ngikut guys. Oke, dan punya akurasi yang bagus ya. Kalau kalian suka bermain akurasi, ini raketnya oke guys. Kemudian gripnya G5 dan end cap-nya seperti ini, logo sama nama brandnya ProChamps ya. Nah, itu sedikit detail dan penampakan dari raket ini ya. Feel yang saya rasakan memang raket ini sebenarnya lebih all-round ya. Sedikit berat kepala juga ya, tapi nggak terlalu terasa banget ya, karena kebantu dari berat totalnya hanya 81 gram aja. Kemudian swingnya enak ya guys, yang saya katakan tadi, karena beratnya 81, ini swingnya enak, handlingnya enak, manuvernya juga enak. Adaptasinya ketika saya menggunakan raket ini nggak terlalu susah ya. Dan buat kalian yang gaya bermainnya all round ya, menyerang dan bertahan sama bagusnya, sama baiknya, ingin mencari raket yang enak untuk bermain menyerang tapi bertahan juga enak. Nah, ini raketnya sesuai dengan gaya bermain seperti itu ya guys. Sekarang sedikit saya akan sampaikan cuplikan ketika saya menggunakan raket ini, lalu saya akan memberikan penilaian dari beberapa aspek. Oke, selamat menonton cuplikan pertandingannya. Oke guys, jadi sekarang saya akan memberikan penilaian untuk raket ini guys. Dari segi power, kalau kalian suka bermain smash ya, raket ini menurut saya punya stabilitas yang bagus ya, solid juga ya. Jadi enak untuk bermain smash-smash, rasanya nggak ambang. Saya kasih nilai 8,5. Untuk ngelob juga nggak ada masalah. Cuma kalau kalian terbiasa dengan raket flex ya,
jika menggunakan raket ini menurut saya perlu sedikit adaptasi ya, karena raketnya memang stiffness-nya itu cenderung kaku daripada cenderung flex ya. Jadi butuh adaptasi. Tapi kalau udah adaptasi menurut saya nggak ada masalah ya. Adaptasi paling ya 2 minggu, 3 minggu, sebulan lah ya. Pasti udah terbiasa dengan raket ini ya. Kemudian untuk drive ya, meskipun ini BP-nya tinggi tadi sampai 323. Berhubung ini raketnya berat totalnya hanya 81 aja. Ini masih enak untuk adu drive, masih enak ya. Kalau misalkan settingannya standar menurut saya masih oke juga ya, feel-nya masih all round juga. Kemudian untuk defense oke, backhand, forehand, pergerakan perpindahannya oke, nggak ada masalah karena ini handlingnya enak, manuvernya juga enak. Kemudian dari segi drop shot nggak ada masalah, netting juga nggak ada kendala, menurut saya lebih ke skill sebenarnya ya. Untuk control placing ya, ini raketnya enak, apalagi kalau kalian suka bermain lebih akurat ya. Raket yang cenderung kaku itu punya keunggulan di situ ya, akurasinya lebih baik daripada raket yang flex. Dari segi feel lebih bisa dimaksimalkan yang cenderung kaku guys. Raket ini secara dilihat dari karakternya ya, kalau untuk lihat kelas pemain, pemula menurut saya oke, masih masuk ya, meskipun dia cenderung kaku, tapi menurut saya masih enak ya. Intermediate juga masih oke lah ya, jadi kelas pemula intermediate menurut saya raketnya masuk ya. Settingannya tinggal sesuaikan dengan gaya bermain kalian ya. Kalian suka yang tipis atau yang mungkin tebal ya. Jadi tinggal tergantung settingan grip kalian ya. Dan saran saya kalau kalian mau beli raket ini, baiknya dikasih senar yang bagus ya. Biar lebih maksimal guys untuk performa dari raketnya guys. Oke, kesimpulannya meskipun ini bukan raket ternama, hanya raket yang dikeluarkan oleh toko, tapi menurut saya raket ini punya stabilan yang bagus ya, bisa dikatakan ya tidak terlalu jelek dan tidak terlalu bagus juga ya. Biar feel-nya jadi lebih maksimal, itu tadi saran saya, kasih senar yang bagus, jadi bisa lebih maksimal ya guys. Oke, terima kasih kalian sudah menonton, semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian sudah menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya. Nanti di kesempatan lain saya akan review yang lain juga ya, karena kebanyakan ini lebih enak untuk bermain power guys. Kalau yang ini dia lebih enak untuk all round ya, secara all round enak. Power dan speed juga masih enak guys. Terima kasih, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.